Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabarnya? Baik ya tentunya ya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita harus senantiasa bersyukur. Walaupun di tengah pandemi seperti saat ini kita tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi setidaknya kita masih dapat berinteraksi melalui media yang luar biasa ini. Nah, selain itu, silahkan anak-anakku tetap harus berkreativitas, berinovasi, dan harus senantiasa produktif seperti itu. Nah, karena ketika kita tidak aktif, tidak berkreativitas, tidak produktif, ya nanti kita tidak akan berkembang seperti itu. Nah, selain itu, silahkan nanti anak-anakku juga rajin membaca buku ya, karena dengan membaca kita akan dapat membuka jendela dunia seperti itu. Nah, selain itu, jangan pernah lupa ya untuk membantu orang tua di rumah, seperti halnya nyapu, mencuci baju sendiri, ngepel, memasak, dan sebagainya. Nah, supaya kalian selain mendapatkan pembelajaran secara daring, tetapi kalian juga belajar untuk hidup secara mandiri, seperti itu. Nah, nama Bapak adalah Aji Firmandi. Nah, bisa dipanggil dengan nama Bapak Aji. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari. Nah, mari kita sama-sama belajar bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa. Sebelum eh, kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan penilaian. Nah, penilaian di sini nanti akan Bapak bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penilaian akademik, yang kedua adalah penilaian sikap. Nah, kemampuan akademik dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah penilaian di akhir semester, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Yang selanjutnya adalah penilaian harian. Terus yang selanjutnya adalah tugas. Dan yang terakhir adalah penilaian kuis. Nah, itu adalah penilaian berkaitan dengan akademik. Dan yang selanjutnya adalah penilaian berkaitan dengan sikap. Nah, penilaian sikap ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah religius. Nah, itu bisa dilihat dari cara kalian berpakaian syar'i, melalui ibadah dan senantiasa berdoa kepada Allah ketika kita memulai pembelajaran. Nah, gitu. Menjawab salam. Lah itu juga salah satu nanti penilaian di kompetensi sikap. Ketika nanti pembelajaran dimulai, Bapak me, memancing membuka dengan salam. Nah, itu silahkan nanti kalian bisa menjawab salam tersebut. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan toleransi. Ini diukur dari misalnya rukun, saling tolong menolong, saling bantu membantu, tidak menyinggung antara satu teman dengan teman yang lain. Seperti itu. Terus untuk yang ketiga adalah jujur. Nah, ini dinilai dari kalian misalnya tidak berbohong, tidak mencontek, berbicara apa adanya, seperti itu. Tidak ada yang apa istilahnya ditutup-tutupi. Sehingga nanti kalian ya benar-benar menyampaikan sesuatu itu ya apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi atau kalian berbohong kepada orang lain seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang keempat adalah disiplin. Nah, disiplin ini adalah tepat waktu, mematuhi tata tertib yang ada. Nah, ini harapannya nanti kalian ketika mengikuti pembelajaran, baik nanti daring ataupun sudah kembali
seperti sedia kala. Nah, kalian tetap harus on time, tepat waktu seperti itu. Selain itu, kalian juga harus mengikuti tata tertib yang sudah ada. Terus yang kelima adalah bekerja keras. Nah, ini kalian bekerja keras di sini adalah kalian harus belajar yang sungguh-sungguh. Nah, belajar yang getol supaya kalian mendapatkan ilmu yang luar biasa nanti harapannya. Nah, selain itu kalian juga harus kerja keras. Kerja keras untuk melawan diri sendiri, rajin membaca seperti itu. Nah, karena kecenderungan membaca ini juga apa istilahnya kita harus melawan diri kita sendiri. Kita harus semangat untuk senantiasa belajar yang lebih seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bertanggung jawab. Nah, ini ketika penilaiannya meliputi amanah, menjalankan ketugasan dengan baik, terus ketika bersalah ya meminta maaf seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk pembelajaran daring. Yang pertama adalah Google Classroom. Nah, nanti kalian akan mendapatkan materi-materi melalui Google Classroom ini. Yang kedua adalah melalui buku paket. Karena kemarin kan kalian sudah mendapatkan buku paket dari sekolah. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk belajar mandiri di rumah. Setelah kalian mendapatkan pembelajaran daring ini, kalian bisa mengulas kembali di buku paket ini. Untuk yang selanjutnya adalah melalui media YouTube. Nah, ini nanti materi ini akan Bapak upload di YouTube @keluarga_firmandi. Nah, itu nanti bisa kalian lihat di sana di akun YouTube tersebut. Terus untuk yang selanjutnya itu melalui media blog. Nah, nanti untuk materi berkaitan dengan modul dan sebagainya, lah itu nanti akan Bapak upload dengan di blog Bapak. Nah, ini blognya adalah firmandi.blogspot.com. Seperti itu. Nanti akan Bapak share di Google Classroom ketika pembelajaran sudah dimulai. Terus untuk yang selanjutnya, nah, kita akan belajar berkaitan dengan teks observasi. Nah, ini apa sih itu observasi? Tapi sebelum nanti membahas berkaitan tentang observasi, nah ini indikator pencapaian yang akan kita atau indikator pencapaian kalian yang nanti setelah pembelajaran ini kalian itu akan mendapatkan apa sih? Nah, gitu. Nah, yang pertama adalah nanti kalian bisa mulai bisa mendeskripsikan berkaitan dengan observasi itu apa sih? Mulai deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Yang kedua nih adalah nanti peserta didik dapat menentukan ciri kebahasaan. Nah, yang ketiga adalah peserta didik dapat menyusun teks observasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah, nah, apa itu teks observasi? Nah, teks observasi adalah hasil tulisan dari sebuah pengamatan terhadap suatu objek secara terperinci. Kita ambil poin penting dari pengertian ini. Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua adalah objek. Yang ketiga adalah terperinci. Nah, ketika apa istilahnya kata kunci ini menduduki posisi yang sangat penting di dalam teks observasi itu sendiri. Nah, di dalam teks observasi kita harus melakukan pengamatan. Kan nggak mungkin kita mau observasi tetapi kita tidak melakukan pengamatan seperti itu. Nah, pengamatan itu berupa apa? Nah, berupa objek. Nah, objek itu apa? Lah nanti kita bahas di bawahnya seperti itu. Setelah kalian mengamati, baru kalian akan menuliskan secara terperinci objek-objek atau hasil pengamatan kalian itu secara urut seperti itu. Nah, ini adalah objek observasi. Salah satunya adalah
mulai musik seperti itu. Misalnya kalian ingin mengobservasi musik, berkaitan dengan musik, itu bisa mulai dari gamelan, alat musik modern, terus tradisional, mulai dari konser musik dan sebagainya. Lah itu kalian bisa nanti ketika kalian melaksanakan observasi di tahap ini, kalian bisa mencari secara utuh berkaitan dengan informasi tentang musik tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah tradisi. Nah, tradisi ini bisa tradisi-tradisi yang ada di daerah kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, misalnya ada kalau di daerah Gunung Kidul itu kan ada rasulan, kalau di daerah Magelang itu ada perti dusun. Mungkin di daerah-daerah kalian ada tradisi-tradisi yang lain. Nah, itu nanti kalian bisa mencari informasi berkaitan dengan itu, lalu kalian tuliskan secara runtut. Nah, misalnya seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah misalnya fenomena alam. Nah, itu sama, fenomena alam seperti halnya gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya bisa olahraga. Olahraga ya mulai dari lari, lompat jauh, lompat tinggi dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kalian cari tahu informasi berkaitan dengan olahraga. Terus makhluk hidup. Nah, itu bisa juga kalian mencari tahu atau mencari informasi berkaitan dengan makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup berupa hewan ataupun tumbuhan seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah seni. Nah, ini seni ini kan banyak juga ya, mulai dari tari, teater ataupun seni musik itu sendiri. Nah, kalian nanti bisa mencari berkaitan dengan informasi dari seni ini. Terus atau seni yang bersifat kedaerahan yang ada di daerah kalian masing-masing. Itu malah lebih bagus karena sekaligus kita memperkenalkan tradisi-tradisi yang ada di daerah kita seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah makanan. Nah, makanan ini juga coba kalian bisa mengobservasi berkaitan dengan makanan ini, tentunya makanan khas di daerah kalian masing-masing, sehingga kita dapat saling bertukar informasi berkaitan dengan makanan tradisional. Kalau di Gunung Kidul itu kan ada apa itu ada getuk, ada gaplek, ada tiwul, ada apa istilahnya itu? Gatot dan sebagainya. Kalau yang tadi gedok tadi kan yang dari Magelang lah kayak gitu. Nah, misalnya ada balado dan sebagainya lah itu kan makanan-makanan yang tradisional lah itu nanti kita bisa mencari informasi-informasi tersebut sehingga kita dapat memberikan informasi itu kepada orang lain. Nah, atau masih banyak yang lainnya seperti itu. Yang penting adalah sifatnya pengamatan terhadap objek. Nah, jadi harus ada objeknya seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah ciri teks observasi. Nah, ciri teks observasi yang pertama adalah bersifat objektif. Nah, bersifat objektif di sini adalah kita harus menuliskan teks observasi itu ya sesuai realita, sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Nah, apa adanya seperti itu. Terus yang kedua adalah berdasarkan fakta. Nah, berdasarkan fakta ini adalah ya kalian melihat objek apa. Nah, itu ya kalian ceritakan objek itu berdasarkan pengamatan kalian, tidak kalian menambah-nambahkan apa istilahnya data yang tidak ada tetapi kalian ada-adakan seperti itu berdasarkan fakta. Jadi tidak apa istilahnya tidak berdasarkan opini kita seperti itu. Untuk yang ketiga adalah data ditulis dengan lengkap. Nah, setelah kalian melihat benda kayak gitu, terus kalian melihat berdasarkan fakta, lalu dari fakta itu kalian menuliskan secara terperinci, ditulis secara lengkap. Nah, nanti urut-urutannya seperti apa? Nah, nanti akan Bapak jelaskan di
teks selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi teks observasi. Nah, fungsi teks observasi sendiri adalah sebagai salah satu media pendokumentasian hasil pengamatan. Nah, masa kita istilahnya sudah melaksanakan pengamatan, tetapi kita tidak menuliskan, kan sama saja itu tidak bermanfaat nanti bagi orang lain. Maka dari itu, kita belajar teks observasi ini adalah salah satunya adalah untuk mendokumentasikan karya ini, sehingga karya ini harapannya tetap dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan mungkin suatu saat ini juga sebagai salah satu arsip bahwasanya kita pernah menulis atau kita pernah berkarya seperti itu. Yang kedua adalah memberikan informasi kepada orang lain berkaitan dengan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan seperti itu. Nah, setelah kalian menuliskan teks observasi ini, kan harapannya nanti kalian juga dapat memberikan informasi ini kepada orang lain, dapat berbagi ilmu kepada orang lain, sehingga apa yang sudah kita dapatkan berkaitan dengan observasi itu, kita dapat memberikan ilmu ini kepada orang lain, sehingga ilmu itu terus dapat berkembang kayak gitu. Nah, kalau tadi kita ingin membahas berkaitan dengan makanan tradisional atau apapun itu, lah itu kan sekaligus kita juga memperkenalkan budaya kita, tradisi kita kepada orang lain, sehingga orang lain itu juga mengetahui kalau tradisi di Gunung Kidul itu seperti apa, makanan di Gunung Kidul itu seperti apa, makanan di Magelang itu seperti apa, tradisi di Magelang itu seperti apa, di Jogja itu seperti apa, di Palembang itu seperti apa. Lah, sehingga kita dapat bertukar wawasan, sehingga itu akan semakin mempererat kita dalam persatuan di Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu, harapannya kan seperti itu. Selanjutnya adalah struktur teks laporan observasi. Nah, ini yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu yang seperti apa? Nah, pernyataan umum di sini adalah pernyataan pembuka yang bersifat umum. Jadi, pernyataan ini mencakup secara keseluruhan berkaitan dengan objek yang akan kita analisis atau yang akan kita amati seperti itu. Jadi hanya menggambarkan secara umum seperti itu. Terus yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, di dalam deskripsi bagian ini berisi berkaitan dengan kita memperinci dari objek yang sedang kita amati. Setelah tadi kita memaparkan secara umum, nah sekarang kita memperinci dari objek tersebut sehingga orang dapat mengetahui secara jelas. Contoh, semisal deskripsi umum itu menggambarkan tentang alat musik. Ya sudah, kita berbicara alat musik secara umum. Nah, nanti di dalam deskripsi bagian ini barulah kita tarik. Misalnya alat musik apa? Misalnya gamelan. Di dalam gamelan itu ada apa? Misalnya ada gong, ada saron, ada gender, dan sebagainya. Nah, itu nanti kita perincikan di dalam deskripsi bagian ini. Terus untuk yang selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Nah, ini di dalam deskripsi manfaat ini berisi penjelasan berkaitan dengan manfaat, kegunaan, atau dampak atau suatu fenomena. Lah, setelah tadi kita membicarakan alat musik, nah ini fungsi atau kegunaan alat musik ini untuk apa sih? Nah, ini salah satunya adalah untuk media pembelajaran, misal pembelajaran musik. Terus selain itu kan kegunaannya juga untuk melatih kita supaya kita itu peka terhadap nada, manfaatnya seperti itu. Kalau misalnya dampak suatu fenomena, ya semisal apa? Gunung Merapi meletus. Lah, dampaknya itu seperti apa? Misalnya di hujan abu di area sekitaran Gunung Merapi. Tetapi manfaat setelah Gunung Merapi meletus itu kan menjadikan tanah itu semakin subur. Nah, itu di deskripsi manfaatnya seperti itu.
Selanjutnya adalah berkaitan dengan ini contoh dan analisis. Nah, ini ada contoh berkaitan dengan beruang madu. Nah, beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Habitat beruang madu berada di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Penyebarannya terdapat di Pulau Borneo, Sumatera, Indochina, Cina Selatan, Burma, serta Semenanjung Malaya. Nah, ini merupakan gambaran secara umum, deskripsi umum berkaitan dengan beruang madu dan tempat hidup beruang madu, diantaranya di Borneo sampai di Semenanjung Malaya. Untuk yang selanjutnya adalah tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140. Nah, ini kan sudah mulai masuk ke penjabarannya secara mendalam berkaitan dengan beruang madu ini. Nah, ini dengan tinggi punggung 70, bobot 50 hingga 65, bulu cenderung pendek namun berkilau dan menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki. Terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu yaitu tanda berwarna jingga yang berada tepat di bawah leher. Nah, ini termasuk di deskripsi bagian dari teks beruang madu yang dianalisis. Selanjutnya adalah, nah, selain madu dan tanaman, beruang madu juga senang memangsa serangga, burung, serta binatang kecil lainnya. Sehingga beruang madu merupakan salah satu pengendali ekosistem yang ada di antara hewan-hewan yang lain. Meski tenaganya amat kuat, beruang madu tergolong binatang yang mudah diserang. Mereka juga terancam punah ketika habitat aslinya telah hilang karena perburuan. Nah, ini termasuk ke deskripsi manfaatnya. Nah, manfaat dengan adanya beruang madunya apa sih? Nah, ini salah satunya adalah beruang madu ini juga salah satu pengendali ekosistem yang ada di antara hewan-hewan yang lain seperti itu. Oke, dapat dipahami ya anak-anakku semua berkaitan dengan tiga dasar berkaitan dengan observasi. Tadi ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, ini adalah contoh berkaitan dengan analisisnya. Nah, mudah ya anak-anakku semua. Nanti kalian bisa mencoba untuk melihat di buku paket kalian dan mencoba untuk melihat serta menganalisis di buku kalian masing-masing. Nah, kita sekarang masuk ke unsur kebahasaan. Apa sih itu unsur kebahasaan? Unsur kebahasaan adalah tata bahasa yang digunakan di dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam unsur kebahasaan terdapat kata kerja atau verba dan kata benda adalah nomina. Selain itu, terdapat frase verba dan frase nomina. Kalau di atas sudah dijelaskan bahwasanya verba itu adalah kata kerja dan nomina itu adalah kata benda, lalu frasa sendiri adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki subjek atau predikat, tetapi sudah memiliki makna. Seperti itu. Itu adalah pengertian dari frasa. Kalau semisal nanti ada frasa nomina, berarti itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna berkaitan dengan kata benda. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Beruang madu sering hidup di pepohonan. Nah, ini beruang madu ini kan benda atau bersifat hidup seperti itu. Atau contoh yang lain bisa kursi, meja, komputer, rumah dan sebagainya seperti itu. Kalau yang saya beri warna biru ini adalah kata verba atau kata kerja. Saya hidup. Hidup itu kan termasuk kata kerja. Contoh yang lain, misal makan, terus minum dan sebagainya itu termasuk kata kerja. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah contoh frasa yang saya beri warna merah ini menunjukkan
frasa nomina, dan yang saya berikan warna biru itu menunjukkan contoh frasa verba. Seperti itu. Selanjutnya adalah berkaitan masih sama dengan berkaitan dengan unsur kebahasaan adalah afiksasi atau imbuhan. Nah, ini contoh berkaitan dengan afiksasi. Imbuhan ber plus lari sama dengan menjadi berlari. Seperti itu. Ada mengutip. Nah, itu menjadi mengutip. Nah, kayak gitu. Nah, perlu kita pahami untuk kata imbuhan ketika nanti kata dasarnya itu ini KTSP. Nah, itu nanti ketika ada imbuhan itu maka itu akan melebur seperti itu. Nah, ini kan kutip ditambah me. Jadi bukan mekutip tetapi mengutip. Nah, kayak gitu. Coba nanti bisa anak-anakku semua bisa mencari berkaitan dengan kata dasar yang kata dasarnya itu huruf awalannya itu ada K, T, S, P. Nah, itu nanti bisa diimbui, lah nanti akan sambil dirasakan nanti kalian akan menemukan perbedaannya atau menemukan oh ini toh yang dimaksud melebur peleburan kata ketika mendapatkan imbuhan seperti itu. Yang selanjutnya masih berkaitan dengan unsur kebahasaan itu adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, ini contohnya ini. Nah, untuk kalimat definisi ini biasanya istilahnya menggunakan kata adalah merupakan yaitu ialah lah gitu untuk mendefinisikan sebuah objek yang akan kita gambarkan. Jadi contoh ini beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Nah, sedangkan kalimat deskripsi adalah penjelasan secara detail, mendeskripsikan. Mendeskripsikan itu kan berarti memperinci. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan, mendeskripsikan secara terperinci bagian-bagian yang penting dari objek yang kita analisis. Nah, kalau ini contohnya adalah tinggi tubuhnya hanya berkisar di angka 140 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot 50 hingga 65. Bulunya cenderung pendek namun berkilau menutupi seluruh tubuh beruang madu kecuali telapak kaki. Nah, ini adalah penjelasan secara detail berkaitan dengan beruang madu. Seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks dan kalimat kompleks? Nah, kalimat simpleks itu memiliki predikat satu. Nah, predikatnya hanya berupa kata kerja, hanya satu saja. Terus untuk yang ini contohnya adalah hutan hujan tropis memiliki beberapa habitat. Nah, ini memiliki ini kan merupakan kata kerja. Nah, ini karena kata kerjanya hanya ada satu, nah ini termasuk kalimat simpleks seperti itu. Nah, kalimat kompleks itu memiliki predikat dua. Nah, predikatnya adalah berupa kata kerja. Mohon maaf ini ada sedikit typo. Nah, ini contohnya adalah beruang madu memangsa serangga dan memakan buah-buahan di hutan. Nah, ini kan kata memangsa dan memakan, ini kan merupakan kata kerja. Nah, tadi adalah penjelasan dari Bapak berkaitan dengan teks observasi. Mulai dari ciri kebahasaan, kaidah, dan sebagainya. Nah, untuk tugas akhir atau penugasan, itu nanti silahkan kalian dapat mengerjakan soal di Google Form yang sudah Bapak sediakan. Nah, selain itu, nanti anak-anakku semua,
kalian dapat belajar untuk menulis teks observasi sesuai kaidah yang sudah Bapak jelaskan tadi. Selain itu, nanti anak-anakku semua silahkan mempelajari secara ulang berkaitan dengan penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi sesuai atau melalui buku paket yang sudah dibagikan oleh sekolahan. Nah, nanti kalian bisa dibuka-buka kembali bukunya. Ada contoh-contoh berkaitan dengan teks observasi. Nah, nanti kalian coba pahami kembali berkaitan dengan teks observasi tersebut. Nah, selain itu, nanti jika anak-anakku semua merasa masih kesulitan atau kebingungan, nanti bisa menghubungi Bapak melalui WhatsApp atau melalui komentar di komentar Google Classroom ataupun di YouTube channel Bapak seperti itu. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan teks observasi. Semoga anak-anakku semua dapat memahami dengan baik dan dapat memberikan kebermanfaatan buat anak-anakku semua. Itu saya cukupkan pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.